Selain sistem penambangan yang tradisional, proses pengolahannya masih dilakukan secara manual dengan alat bisa disebut gelundung. Bahan baku emas yang masih bercampur dengan berbatuan dicampur dengan air raksa yang berfungsi untuk menangkap molekul atau butiran emas. Cara kerja dalam proses untuk dijadikan butiran emas diawal dengan cara menumbuk batu-batu kuarsa yang telah dibawa dari lokasi tambang ke rumah masing-masing. Batu yang sudah ditumbuk itu membentuk butiran kecil, kemudian dimasukkan ke dalam gelundung yang dicampur dengan air raksa selama 24 jam. Setelah selesai dengan waktu 24 jam diputar dalam gelundung tadi, sebagian warga ada yang menambahkan butiran batu dan ada pula yang langsung menyaringnya. Melalui proses penyaringan inilah molekul emas dan perak akan terpisah dari butiran batu halus. Setelah mendapatkan butiran emas, langkah selanjutnya proses pembakaran sebelum dijual ke toko emas. Proses ini dilakukan supaya emas tersebut betul-betul masak dan tidak ada lagi kadar peraknya atau air raksa. Walaupun hasil emas itu sudah didapatkan, tidak semua emas yang dihasilkan sesuai dengan harapan penambang. Kadangkala emas yang telah dihasilkan warga murah dan tidak sebanding dengan modal dan resiko yang dijalani. Pahit getir menjadi pekerja tambang telah warga Lebong lewati. Soal hasil tergantung nasib. Bila sedang sial, bisa berbulan-bulan tidak menghasilkan. Dengan istilah yang dikatakan warga penambang, mencari emas sama dengan mencari setan. Begitulah nasib para penambang emas di Kabupaten Lebong ini. Pemirsa Pesona Indonesia, sekarang saya sudah berada di Pasar Muara Aman yang ada di Kabupaten Lebong. Nah, di pasar ini menjadi tempat jual belinya emas yang ada di kabupaten ini. Seperti apa perhiasan emas yang sudah diolah menjadi sebuah perhiasan yang banyak diminati masyarakat? Langsung saja kita lihat. Setelah puas melihat proses pencarian emas, saya pun berjalan di Pasar Muara Aman, yaitu sebagai pusat penjualan emas yang dikelola dari hasil para penambang. Di toko emas ini, saya dapat melihat begitu indah dan bagusnya emas Lebong, membuat mata dan hati terasa berbeda. Logam mulia yang senantiasa didambakan, khususnya kaum hawa yang mampu memberikan nilai lebih bagi pemakainya. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana perhiasan yang mahal itu bermula. Bagaimana hingga dari serbuk-serbuk halus yang menyatu dengan berbatuan di dalam perut bumi itu diperoleh lalu diolah. Gampangkah? Jelas tidak. Itulah alasan kenapa harga emas itu mahal. Dan sebagai warga Provinsi Bengkulu, tak akan lupa bahwa penyumbang emas terbesar di puncak Tugu Monas yang berdiri kokoh di ibu kota Jakarta adalah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Objek wisata Lobang Kacamata merupakan bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong memang penghasil emas yang berlimpah. Dari zaman penjajahan Belanda hingga sekarang tetap memberikan emas bagi warga Lebong. Baiklah pemirsa Pesona Indonesia, demikianlah Pesona Indonesia kami kali ini. Semoga tayangan kami menginspirasi pemirsa untuk berkunjung ke Kabupaten Lebong ini. Saya Rati beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.